selamat sore, berjumpa kembali dengan saya, Carla Polina, Komunikasi dan Media Partai Ibu. Kali ini saya sedang bersama dengan Ketua DPD Provinsi Lampung yang juga merangkap sebagai Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu dan Presiden 2024 Partai Ibu. Halo Pak Haryanto. Iya, halo juga. Apa kabarnya nih Pak sore hari ini? Iya, alhamdulillah baik Ibu Kakak dan semoga yang menjadi kuat. Amin. Saya mau minta waktu sedikit Pak untuk berbincang-bincang tentang Partai Ibu. Ya, siap. Ya, baik. Pendaftaran Partai Ibu peserta pemilu tahun 2024 sudah dekat ya Pak? Ya, betul. Kalau tak salah mulai besok tanggal 1 Agustus 2022 sudah dimulai pendaftarannya. Sebagai tim Badan Pemenangan Pemilu dan Presiden dan sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Bapilu Pres Partai Ibu, bagaimana Pak? Apakah pertanyaan saya yang akan Bapak jawab? Apakah dapat dijelaskan bagaimana persiapan Partai Ibu ini masuk ke tahap ini Pak? Ya, terima kasih sebelumnya Ibu Carla atas pertanyaan yang cukup menarik ya. Ya. Dan hal ini juga memang sangat penting terkhususnya untuk para kader Partai Indonesia Bersatu ataupun Partai Ibu. Berkenaan dengan pendaftaran partai politik untuk di KPU yaitu tanggal 1 Agustus hingga tanggal 14 Agustus. Dan insya Allah Partai Ibu sendiri akan mendaftar pada tanggal 10 Agustus yaitu pada hari Rabu. Berkenaan dengan persiapan itu sendiri, insya Allah kita akan senantiasa berupaya mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari legalitasnya, administrasi tentunya, maupun daripada infrastruktur partainya yaitu para pengurusnya, mulai dari DPP sampai ke tingkat DPAC. Baik Pak, jadi Partai Ibu sendiri akan mendaftarkan untuk pemilu di tanggal 10 Agustus, hari Rabu mendatang ya Pak? Betul. Baik Pak, saya juga akan bertanya kembali Pak, untuk para kader Pak, fungsionarisnya dan simpatisan Partai Ibu, apa saja yang harus dilakukan agar Partai Ibu dapat lolos proses verifikasi faktual ini Pak? Jadi untuk hal-hal tersebut yang berkenaan dengan hal tersebut memang dari Partai Ibu sebagaimana kita sejak awal bangun ataupun berdirinya kita memang membangun infrastrukturnya dulu ataupun istilahnya para pengurusnya ataupun para anggotanya mulai dari DPP hingga ke DPAC bahkan ke ranting, dan itu yang terutama. Dan alhamdulillah dalam perjalanan ini kita sudah lengkap 34 DPD di 34 provinsi. Alhamdulillah, artinya itu semua tidak terlepas dari perjuangan kita semua ya, perjuangan kita semua sebagai para kader Partai Ibu. Selain daripada itu, untuk mengikuti pemilu 2024 sebagaimana dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2002, bahwasanya di situ harus memenuhi kelengkapan 100% DPD, 75% DPC, dan 50% DPAC. Dan hal itu juga yang memang sedang kita proses ya. Sedang kita terus berproses dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Dan alhamdulillah hingga saat ini kita insya Allah dan tetap optimis tanggal 10 tersebut kita akan berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi ketentuan KPU nomor Undang-Undang nomor 4 tahun 2002 tersebut. Dan kita juga terus berkoordinasi dengan para kader Partai Ibu baik itu di DPP, DPD, DPC, dan DPAC dalam terus rangka untuk membangun, untuk memenuhi apa yang menjadi ketentuan daripada Undang-Undang nomor 4 tahun 2002 tersebut. Baik Pak, cukup jelas. Selanjutnya Pak, himbauannya kepada para kader Partai Ibu apa nih Pak? Jadi menghadapi verifikasi KPU ya, yang di dalamnya juga ada pemeriksaan sipol maupun verifikasi faktual, maka kita seyogianya ya, baik itu DPP, DPD, DPC, dan yang lainnya untuk sesegera mungkin melengkapi apa yang menjadi ketentuan daripada Undang-Undang KPU nomor 4 tahun 2002. Yang antara lain adalah
100% DPD, 75% DPC, dan 50% DPAC. Dan di dalamnya juga ada ketentuan yang memang menjadi apa yang menjadi peraturan sebelumnya ya. Yaitu adapun di situ untuk berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh para pengurus baik itu di DPD, DPC, antara lain sebagai berikut. Untuk DPD, berkas yang harus memang disiapkan dan harus disegera dipenuhi, yaitu antara lain adalah yang pertama SK pengangkatan DPD provinsi, yang mana di dalamnya terdapat nomor SK. Nomor SK tersebut yang nantinya akan diinput ke dalam sipol. Selanjutnya yang kedua adalah KTP KSB, Ketua Sekretaris dan Bendahara DPD provinsi, yang di dalamnya juga akan diinput nama dan sebagainya ke dalam sipol. Yang ketiga adalah SKT domisili DPD provinsi, yang juga di dalamnya terdapat nomor SKT domisili yang juga akan diinput ke dalam sipol. Dan yang keempat adalah SKT Kesbangpol DPD provinsi, dan nomor SKT Kesbangpol tersebut juga yang akan diinput ke dalam sipol. Dan yang selanjutnya adalah surat pernyataan daripada KSB yang juga akan diinput ke dalam sipol. Jadi itu rangkaian berkas yang harus dipenuhi oleh DPD. Itu untuk persyaratan administrasinya yang harus dilengkapi oleh DPD. Selanjutnya untuk DPC kurang lebih sama persis dengan DPD, yaitu SK pengangkatan DPC nomornya akan diinput ke dalam sipol. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah KSB daripada DPC. KTP-nya tersebut akan diinput ke dalam sipol juga. Dan selanjutnya yaitu SKT domisili DPC juga akan diinput ke dalam sipol nomor SKT domisilinya. Dan selanjutnya adalah SKT Kesbangpol DPC, dan nomornya juga akan diinput ke dalam sipol. Dan yang terakhir untuk DPC adalah yaitu surat pernyataan tidak merangkap di partai lain. Di situ harus ada baik itu DPD, DPC maupun DPAC mesti ada. Selanjutnya yaitu DPAC. DPAC yaitu SK pengangkatan DPAC. Nomor SK-nya akan diinput ke dalam sipol. Selanjutnya yang kedua adalah KTP KSB DPAC. Itu juga di dalamnya ada nama, alamat dan sebagainya, NIK dan sebagainya akan diinput ke dalam sipol. Dan selanjutnya adalah SKT domisili DPAC, dan nomor SKT-nya juga yang akan diinput ke dalam sipol. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan Ketua Sekretaris Bendahara tidak merangkap di parpol lain. Jadi urutannya kurang lebih sama, baik itu DPD, DPC maupun DPAC. Hanya saja jika di DPD dan DPC ada SKT Kesbangpol, tidak bagi DPAC. DPAC hanya cukup SKT domisilinya saja. Nah, selanjutnya meningkat kepada verifikasi faktual. Untuk verifikasi faktual sendiri, baik itu DPD, DPC, dan DPAC kurang lebih prosesnya sama, yaitu berkas-berkas yang sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi itu akan di cross check, akan diverifikasi secara faktual sesuai tidak antara berkas dengan realita di lapangan. Sebagai contoh, misalkan SKT domisili DPD itu akan di cross check lokasi kantornya sesuai daripada alamat yang tertera di domisilinya. Sudah betul tidak antara SKT domisilinya dengan fakta di lapangan dengan kantornya, artinya disesuaikan antara legalitas dengan fakta lapangan disesuaikan. Nah, selanjutnya selain daripada SKT domisili itu akan juga di cross check ke pengurusannya. Di pengurusannya di sipol tadi sebagaimana disebutkan ada Ketua Sekretaris dan Bendahara yang dicantumkan di situ. Jadi nanti akan di cross check pengurusnya, Ketua Sekretaris dan Bendaharanya, kemudian disesuaikan sesuai tidak nama tersebut, KTP-nya sebagaimana terlampir dengan di fakta lapangan, itu akan disesuaikan dalam verifikasi faktual tersebut. Selain daripada itu, ada juga antara lain adalah pengumpulan KTA.
Pengumpulan KTA ini ketentuannya yaitu 1:1000 ataupun 1/1000. Jadi jika penduduknya 1 juta itu akan dibutuhkan 1000 KTP ataupun 1000 KTA bagi setiap pengurus ya ataupun DPC. Ya. Bagi penduduk yang tidak ataupun kurang dari 1 juta ataupun kurang dari 100.000 itu akan disesuaikan dengan nominal, jadi 1/1000. Jadi jika 1 juta berarti KTA yang dibutuhkan adalah 1000. Berbeda jika penduduknya hanya 100.000, jadi hanya cukup 100 saja KTP-nya. Jadi bagi setiap kabupaten kota ataupun DPC yang memang penduduknya tidak lebih dari 1 juta ataupun masih ratusan ribu itu disesuaikan dengan 1/1000. Jika 100.000 berarti hanya cukup 100 saja KTP-nya. Jadi buat kader-kader ataupun rekan-rekan jangan khawatir, jangan takut terus langsung berpikir bagaimana memperoleh KTP-nya. Jadi artinya hal tersebut 1/1000, bukan semuanya diwajibkan 1000 saja. Selanjutnya yaitu berkenan dengan KTA tersebut, per DPD, DPC, dan DPAC itu diwajibkan menghadirkan anggotanya atau pengurusnya ketika verifikasi faktual. Jadi maksimal 20 anggota daripada pengurus DPD, DPC maupun DPAC. Itu nanti akan diverifikasi faktual, sama halnya dengan SKP domisili tadi, antara mencocokkan antara legalitas SKP domisili dengan kantor faktanya. Begitupun dengan kartu anggota ataupun personilnya, yaitu sebanyak maksimal 20 orang per DPD, DPC, dan DPAC. Nah, untuk prosesnya sendiri itu bisa berbagai tahapan ataupun berbagai mekanisme. Bisa secara langsung tatap muka ataupun bisa via media sosial. Sebagai contoh misalkan pengurusnya ada 20 anggota, katakanlah DPD, DPC, DPAC ada 20 anggota. Kemungkinan ataupun yang memungkinkan hadir hanya 10 atau 5-nya saja. Nah, yang selebihnya tidak bisa hadir, tidak berhalangan ataupun yang lainnya dan sebagainya. Tapi bisa memungkinkan lewat media sosial, lewat istilah teknologi ya. Sekarang sudah berkembang pesat ya. Jadi bisa lewat video call. Jadi ketika nanti verifikasi faktual itu bisa langsung secara bertatap muka ataupun lewat video call ataupun lewat ponsel ya. Jadi bagi yang tidak berkenan hadir itu bisa nanti diverifikasi oleh KPU-nya lewat video call atau lewat by phone yang misalkan tidak memiliki smartphone ya. Itu bisa lewat telepon biasa. Yang terpenting ketika memang itu verifikasi faktual di cross check antara data dengan fakta di lapangan itu ada kesesuaian. Oke, baik Pak, sangat jelas untuk para kader di seluruh Indonesia ya Pak ya, penjelasan Pak Haryanto pada sore hari ini. Satu lagi Pak, pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Gimana atau bagaimana caranya para kader Partai Ibu mendapatkan informasi yang sangat penting terkait dengan proses pendaftaran peserta pemilu 2024 ini Pak? Jadi begini ya, untuk pendaftaran sendiri sebagaimana saya katakan tadi, insya Allah kita Partai Ibu akan mendaftarkan di KPU pada tanggal 10 Agustus ataupun bertepatan pada hari Rabu. Jadi untuk hal-hal lainnya bisa kader-kader bertanya ataupun berkomunikasi dengan KPU setempat untuk mendapatkan informasi lebih detail ataupun lebih valid. Selanjutnya apabila untuk informasi lainnya berkaitan antara KPU dengan partai bisa langsung komunikasi dengan Partai Ibu khususnya di bidang komunikasi yang insya Allah akan memperoleh informasi yang tepat sehingganya nanti kita tidak terjadi miskomunikasi. Oke, baik, jadi untuk para kader yang ada di seluruh Indonesia bisa langsung menghubungi Ketua komunikasi bidang komunikasi pemilu Partai Ibu di Jakarta atau di DPP ya. Betul. Bisa saya sedikit ya. Ya baik, silakan Pak. Untuk para kader ya, kader Partai Ibu. Baik itu di DPP maupun di berbagai daerah 34 provinsi. Satu himbauan dari kami bagi keras bahwasanya
Tidak ada sesuatu hal yang mustahil ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan Amin. menyertakan Tuhan di dalamnya. Sesuatu hal yang berat akan menjadi ringan, sesuatu hal yang menjadi hambatan, rintangan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berjuang sungguh-sungguh dan menyertakan Tuhan di dalamnya. Dan yakinlah bahwasanya Tuhan menghukum sekecil apapun perjuangan hambanya, terlebih usaha yang sungguh-sungguh. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Carla Paulina. Sampai bertemu kembali. Salam Partai Ibu.